Baik teman-teman, di video sebelumnya kita telah mengerjakan latihan soal penguasaan konten pedagogik tentang karakteristik peserta didik, sedangkan untuk video kali ini kita akan latihan soal mengenai keterampilan berpikir tingkat tinggi. Oke, di sini ada 7 soal saja. Kita ke soal yang pertama. Strategi guru saat peserta didik belum siap melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah apakah A. Merubah perencanaan disesuaikan dengan kemampuan siswa. B. Membangun skemata dari pengetahuan awal yang telah diperoleh sebelumnya dengan pengetahuan baru yang akan diajarkan. C. Membentuk kelompok siswa dengan kemampuan yang heterogen. Atau D. Membangun terlebih dahulu jembatan penghubung antara proses berpikir tingkat rendah menuju berpikir tingkat tinggi. Ya, silakan teman-teman jawab. Baik, yang paling tepat jawabannya adalah D ya. Membangun terlebih dahulu jembatan penghubung antar proses berpikir tingkat rendah menuju berpikir tingkat tinggi. Oke, kita ke soal nomor 2. Rumus indikator kunci untuk kompetensi dasar menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar adalah apakah A. Menjelaskan jaring-jaring makanan, B. Menyebutkan pengertian ekosistem, C. Menelaah hubungan antar komponen ekosistem, atau D. Menggeneralisasi hubungan antar komponen ekosistem. Ya, di sini rumus indikator ya untuk kompetensi dasar menganalisis hubungan. Ya, berarti yang paling tepat ialah C ya. Menelaah hubungan antar komponen ekosistem. Ya. Menganalisis hubungan dan menelaah bisa berada di kategori tingkat kognitif yang sama ya. Sedangkan untuk menjelaskan menyebutkan itu di bawah dari tingkat kognitifnya di bawah daripada menganalisis ini. Oke, kita ke soal nomor 3. Pada pendidikan abad ke-21, kompetensi collaboration sangat penting karena peserta didik dapat apakah A. Bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan, atau B. Mengomunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif menggunakan media lisan, tertulis maupun teknologi, atau C. Mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengevaluasi bukti-bukti argumentasi, klaim, dan data-data yang tersaji secara luas melalui pengkajian secara mendalam, serta merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. D. Menghasilkan, mengembangkan, dan mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif, baik secara mandiri maupun berkelompok. Oke, silakan teman-teman jawab. Masih ingat ya keterampilan pada abad ke-21? Ada collaboration, ada creativity, ada communication, Dan sedangkan untuk kompetensi collaboration ini yang paling tepat pada opsi ini ialah A. Bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan. Oke, kita ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Perhatikan pernyataan berikut ya. Pertama, di sini ada 3 pernyataan. Mudah beradaptasi dan mampu mengelola kompleksitas, keingintahuan, kreativitas, dan pengambilan risiko, dan berpikir tingkat tinggi dan alasan yang masuk akal. Pernyataan tersebut merupakan ciri-ciri dari sebagian dari keterampilan abad ke-21 yaitu apakah A. Effective communication, B. Inventive thinking, C. High productivity, atau D. Digital age literacy. Oke. Jawaban teman-teman apa? Jawabannya adalah B. Inventive thinking. Karena ketiga ini ialah ciri-ciri dari keterampilan ini inventive thinking ini. Dapat dilihat keinginan kreativitas, berpikir tingkat tinggi dan mampu mengelola kompleksitas. Oke, kita ke soal nomor 5. Salah satu proses kognitif adalah menganalisis yang maknanya adalah
Ya, kita sering mendengar kata-kata menganalisis ini ya, tapi kita juga harus tahu apa makna dari menganalisis ini. Yang pertama, apakah A. menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional. B. Memecah materi ke dalam bagian-bagian dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubungkan antar bagian ya. C. Membangun arti dari proses pembelajaran termasuk komunikasi lisan, tertulis, dan gambar. D. Melakukan atau menggunakan prosedur di dalam situasi yang tidak biasa. Ya, silakan teman-teman jawab. Yap, jawabannya adalah B ya. Memecah materi ke dalam bagian-bagian dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubungkan antar bagian. Ya. Kemudian kita ke soal nomor 6. Keterampilan berpikir tingkat tinggi memiliki beberapa aspek. Pemahaman bahwa keterampilan untuk dapat memecahkan masalah yang muncul pada kehidupan sehari-hari merupakan bagian dari aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ya, sebagai apakah A. Creative thinking, B. Problem solving, C. Critical thinking, D. Transfer knowledge. Oke, teman-teman dapat menjawabnya. Ya, kata kuncinya teman-teman pasti sudah dapat ya, yakni keterampilan untuk dapat memecahkan masalah yang muncul pada kehidupan sehari-hari. Ya, berarti jawabannya adalah B, problem solving ya. Oke, kita ke soal nomor terakhir untuk video kali ini. Ya, ada jawabannya ternyata. Ya, contoh aktivitas pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah apakah A. Membandingkan hasil pengamatan cuaca melalui alat manual dan aplikasi, B. Melihat video tentang cuaca, C. Mencatat hasil pengamatan cuaca, atau D. Membaca berbagai sumber tentang cuaca dan iklim. Ya, jawabannya adalah A ya, membandingkan hasil pengamatan cuaca melalui alat manual dan aplikasi. Oke, jadi cukup untuk video kali ini mengenai keterampilan berpikir tingkat tinggi ya. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih.